Sahabat, mereka yang menjadi legenda tak akan pernah mati karena nama mereka, karena ketokohan mereka akan terus dihidup-hidupkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ini kutipan dari Tom Holloway, seorang olahragawan dari Amerika Serikat. Ia menyatakan hal ini saat itu ia mengapresiasi kepada tokoh-tokoh legendaris di dunia olahraga yang mencatat begitu banyak rekor-rekor menakjubkan. Tapi kita tahu, legenda tak hanya terjadi di dunia olahraga, legenda terjadi di semua dimensi kehidupan, termasuk juga terjadi pada sejarah, dan khususnya juga terjadi pada sejarah Aceh. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke topik tokoh-tokoh pahlawan perempuan Aceh. Dalam webinar Satu Pena yang ke-28, ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Satu Pena. Kali ini kita senang sekali yang menjadi pembicara di sini adalah teman-teman dari Satu Pena Aceh. Sekarang ini sudah tumbuh pimpinan dan pengurus 34 provinsi, Satu Pena dari Aceh sampai Papua. Kini giliran teman-teman dari Satu Pena Aceh yang dipimpin oleh sahabat kita Dek Nong Kemalawati. Bulan depan dan bulan berikutnya akan gantian teman-teman dari provinsi lain yang akan menjadi pembicara mengangkat isu lokal masing-masing. Kali ini kita akan mengangkat isu tentang inspirasi dan imajinasi pahlawan perempuan Aceh dalam karya. Ini topik yang dipilih sendiri oleh teman-teman dari Aceh. Tak hanya diantar kita soal topik ini, tapi juga sahabat-sahabat kita juga membaca puisi. Para pembaca puisi ini adalah mereka teman-teman yang menang dalam lomba baca puisi di Aceh. Peran saya di sini memperkaya topik diskusi dengan menukik kepada satu tokoh saja yang lebih detail lagi, juga seorang pahlawan perempuan Aceh. Dia adalah yang sekarang ini resmi dianggap disepakati sebagai laksamana perempuan pertama di dunia. Jadi tak tanggung-tanggung, ia tidak hanya laksamana perempuan, tapi juga pertama di dunia. Bahkan dalam presentasi ini saya pun mengklaim ia juga tokoh feminis pertama di dunia dari Aceh. Siapakah dia? Nah, inilah tokohnya. Kita mungkin sebagian dari kita mengenalnya, tapi jauh lebih banyak yang mungkin belum mengenalnya. Ia adalah Malahayati, hidup di tahun 1550 sampai 1615. Tak hanya sebagai laksamana perempuan pertama di dunia, tapi juga tokoh feminis pertama di dunia, dan ia dari Aceh. Nah, inilah alasan-alasannya mengapa saya menyatakan Malahayati ini bisa juga dianggap sebagai salah satu tokoh feminis pertama di dunia. Ini argumen pertama bahwa Malahayati sudah berperan penting di ruang publik. Ia menggerakkan para wanita. Ia tidak hanya menjadi laksamana perempuan pertama, tapi ia pun juga menggerakkan kaumnya, menggerakkan para wanita untuk berperan serta di sana. Dan itu sudah ia kerjakan 200 tahun sebelum konvensi pertama wanita di dunia di Amerika Serikat. Kita tahu dalam sejarah bahwa First Women's Right Convention, perjumpaan pertama kaum perempuan yang menyatakan hak-hak kaum perempuan di dunia, pertama kali terjadi di tahun 1848 di Amerika Serikat.
Kita tahu Malahayati sudah berperan 200 tahun sebelum itu. 200 tahun sebelum para wanita menyatakan pentingnya peran sosial, Malahayati sudah lebih dahulu mengambil peran sosial itu. Tidak hanya ia berperan, tapi ia bahkan menjadi pemimpin militer yang signifikan efeknya bagi masyarakat. Memang benar kalau kita membaca Simone de Beauvoir, ini seorang feminis juga dari Prancis. Ia mengatakan feminis yang pertama itu adalah Christine de Pizan yang hidupnya sekitar 1364-1430, berarti 200 tahun sebelum Malahayati. Memang benar kita akui itu, tapi Christine de Pizan adalah penulis. Ia hanya menuliskan konsepnya mengenai pentingnya perempuan sebagai kelompok untuk menyadari perannya di dunia sosial, tak hanya di rumah tangga, tapi di dunia sosial. Christine de Pizan menyatakan itu, namun adalah Malahayati yang menjadi tokoh yang benar-benar mengambil peran sosial itu. Mari kita lihat apa yang ia lakukan. Ini gambarannya bahwa di abad 16 Malahayati sudah berperang melawan Portugis, dan ia pun menggerakkan para wanita yang disebut Inong Bale. Inong Bale ini adalah para janda yang suami-suami mereka sudah terlebih dahulu menjadi korban perang. Saat itu perang terjadi di berbagai waktu. Dan oleh Malahayati, para wanita ini, janda-janda ini, ia berikan pelatihan, ia berikan semangat, ia berikan perspektif, dan ia jadikan mereka satu unit untuk juga ikut bertarung, berperang, membela wilayahnya, kerajaan Aceh. Jadi kita lihat, Malahayati ini juga sudah menggerakkan secara real di lapangan kaumnya, para wanita, untuk mengambil peran sosial. Malahayati pun ia bersekolah militer. Di tahun sebelum 1650, ia sudah sekolah militer, berarti itu 250 tahun sebelum R.A. Kartini menyatakan perlunya perempuan bersekolah. Ia sendiri, Malahayati, bersekolah di Aceh Royal Military Academy, yang juga untuk bahasa Islamnya disebut Ma'had Baitul Maqdis. Jadi kita lihat bahwa Kartini di tahun 1900 lebih menyatakan perempuan harus bersekolah, namun 250 tahun sebelum itu Malahayati sudah bersekolah, dan tak hanya sekolah biasa, itu sekolah militer yang memberikannya keterampilan militer. Nah, sekarang kita melihat betapa hebatnya Malahayati karena kisahnya sudah menjadi novel. Seorang novelis dari Belanda, Mary van Zegelen, yang hidup di tahun 1957, sudah mengangkat kisah hidup Malahayati dalam novelnya yang berjudul Eau de Glory, Kemuliaan Masa Lalu. Dan novel ini membuat Malahayati dikenal tak hanya di Belanda, bahkan juga di berbagai daratan Cina. Itu yang kita ketahui karena kita membaca sejarah. Juga hebatnya Malahayati dituliskan juga oleh berbagai sejarawan. Ia bahkan disejajarkan dengan Catherine the Great. Kita pun tahu dari sejarah betapa Catherine the Great ini seorang perempuan di puncak kekuasaan yang dianggap luar biasa sekali perannya untuk menghidupkan Rusia. Ini kita lihat detail datanya. Catherine the Great ini dia hidup di tahun 1762 sampai 1796. Di bawah kekuasaannya Rusia dianggap tumbuh lebih besar, kebudayaan Rusia mengalami revitalisasi, dan ia tumbuhkan Rusia menjadi satu dari the great powers of Europe, kekuatan besar di Eropa. Kita tahu betapa hebatnya Catherine the Great. Sejarawan menyatakan
bahwa Malahayati itu sejajar dengan Catherine the Great. Dari sini saja kita tahu betapa hebatnya Malahayati. Hal lain juga yang kita lihat, hebatnya Malahayati ini, ia pun dihormati tak hanya oleh pimpinan tentara pasukan sendiri, namun juga oleh musuhnya di luar negeri karena reputasi militernya. Jadi kita lihat Malahayati ini tidak hanya menjadi laksamana perempuan, tapi juga punya reputasi yang membuat ia dihormati. Ini beberapa hal yang membuat ia dihormati. Di tahun 1599, Malahayati mengalahkan dan menewaskan komando ekspedisi Belanda Cornelis de Houtman. Kita tahu saat itu betapa Belanda datang ke perairan Aceh dengan senjata yang jauh lebih modern dan pengetahuan militer yang jauh lebih kokoh. Namun kita mencatat juga di sini Malahayati mengalahkan mereka tak tanggung-tanggung, bahkan komando ekspedisinya Cornelis de Houtman itu terbunuh oleh pasukan Malahayati. Tak hanya hebat dalam perang, juga sejarah mencatat Malahayati memimpin perundingan dengan Spanyol. Ia pun berunding, dan dalam berunding pun ia dianggap begitu kokohnya, sehingga dalam perundingan itu ia berhasil memaksa Belanda membayar denda 50.000 gulden. Bukan dendanya ini yang kita pentingkan, cuma ini hanya ilustrasi betapa ia bisa memenangkan perundingan dengan tokoh-tokoh dan para pelaku-pelaku dari luar negeri, dengan memaksakan Belanda bisa membayar denda. Begitu hebatnya peran dari Malahayati ini. Berikutnya lagi kita lihat di tahun 1602, karena hebatnya reputasi Malahayati menjaga wilayah Aceh, bahkan Queen Elizabeth I dikabarkan ketika kapalnya harus melewati Selat Malaka, ia tak ingin terlibat dalam konflik kekerasan. Ia pun memilih jalur damai dan mengirimkan surat khusus kepada Malahayati yang diantarkan oleh James Lancaster. Jadi kita lihat reputasi dari Malahayati pun bahkan sampai ke telinga Queen Elizabeth pertama, yang waktu itu Queen inilah yang dianggap menjadi ratu penguasa dunia, superpower di zaman itu. Di tahun 1615 Malahayati wafat dalam tugas. Ini pun membuat ia bertambah harum lagi. Bahkan ia pun menyerahkan nyawanya karena tugasnya sebagai laksamana ia jalankan sepenuh hati, dan ia pun rela akhirnya mati dalam peperangan. Di tahun 2017 Malahayati dianugerahkan pahlawan nasional. Presiden Jokowi sendiri pada bulan November menetapkannya secara resmi sebagai pahlawan nasional. Inilah secuplik dari salah satu tokoh sejarah pahlawan dari Aceh, tokoh wanita dari Aceh. Tak banyak yang menduga bahwa Aceh menyimpan dan pernah melahirkan tokoh yang kalibernya dunia. Kita tahu di luar Malahayati, begitu banyak tokoh-tokoh wanita lainnya di Indonesia yang juga punya peran yang begitu hebatnya. Namun jika tokoh-tokoh wanita itu berbaris, bisa kita katakan yang layak mendapatkan tempat paling depan salah satunya adalah Malahayati, karena ia tokoh yang awal sekali berperan di dunia sosial sebagai tokoh perempuan. Ia punya reputasi sebagai tokoh perempuan. Ialah yang pertama menonjol di era abad 16 ketika dunia sosial sangat didominasi oleh laki-laki, tapi Malahayati bisa tumbuh di sana menjadi pemimpin militer yang disegani. Sebagai legenda,
ia akan terus dihidup-hidupkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kita ucapkan selamat kepada teman-teman di Aceh. Terima kasih kepada mereka yang sudah melahirkan tokoh yang demikian luas reputasinya. Salam.